warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang dipimpin oleh saya, Ajul Mazaya, terdiri dari 5 orang, 1 orang tidak masuk. Jadi sekarang saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ajul Mazaya. Saya Yasmin Nur Suraya. Saya Muhammad Faiz Rizal. Saya Ajul Hasnari Hadatul Aisyah. Kami akan belajar surah Al-Maidah ayat 48. Pertama, kami akan membaca surah Al-Maidah ayat 48 secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum bima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Nah, selanjutnya kita akan menguraikan tajwid-tajwid yang ada di dalam surah Al-Maidah. Jadi di dalam surah Al-Maidah ini terdapat hukum tajwid seperti mat tabi'i, mat lain, mat wajib mutasil, qalqalah, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita akan serahkan kepada coach kita untuk membacakan hukum tajwid. Oke, terima kasih. Jadi contohnya itu seperti wa'anza, sukun bertemu za, ifa hakiki. Terus wa'anzalna, nanya ini madja ism fasil, ilai ada ya sukun, jadinya maklin, ilai kal kita alki. Ini tuh hukum bacaan al-qamariyah. Ini bacaan matobi. Oke, selanjutnya karena sudah pada mengerti kan? Ya. Udah paham pastinya ya. Jadi yang pertama Yasmin. Ya. Bilha, ada hukum pembacaan? Alif lam qamariyah. Oke. Haki musad diqali, tanwin bertemu lam, ada bacaan? Idgham bila gunah. 5, ada hukum bacaan? Mat tabi'i. Baina hukum bacaan? Mat lain. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ajeng ya. Yadai adalah mat lain. Himinalki itu alif lam qamariyah. Oke. Mat tabi'i. Oke, bagus. Oke, selanjutnya Faid. Wa muhai, ada hukum bacaan? Mat lain. Oke. Hai minan tanwin bertemu hamzah, ada bacaan? Mat laki. Alai. Mat lain. Oke. Alaihi fahkum ba. Ikhfa syafawi. Oke, mantap. Karena sudah selesai mengurai dan sudah pada mengerti hukum tajwid, selanjutnya kita akan terjemah laksiyah yang akan dibacakan saya Ajul Mazaya dan Muhammad Faiz Rizal. Anzalna dan kami telah menurunkan, ilaika artinya kepadamu, al-kitaba kitab yaitu Al-Quran bil haqqi dengan kebenaran musaddiqan yang membenarkan lima baina yadayhi terhadap apa yang antara dua tangan minal kitabi dari kitab wa muhaiminan dan yang menjaga alaihi atasnya, fahkum maka putuskanlah bainahum
di antara mereka bima dengan apa yang anzalallah menurunkan Allah wala dan janganlah tattabi kalian mengikuti ahwa hawa nafsu mereka amma dari apa yang ja'aka telah datang kepadamu minal haqqi dari kebenaran bikulli bagi tiap-tiap umat. ja'alna Kami telah menjadikan minhum di antara kalian syir'atan peraturan wa minhajan dan jalan yang terang, walau sya'a dan sekitarnya menghendaki Allah, laja'alakum niscaya Dia menjadikan kalian ummatan umat wahidatan yang satu, walakin liyabluwakum akan tetapi Dia hendak menguji kalian fima terhadap apa yang atakum Dia berikan kepada kalian. fastabiqul khairati Maka berlomba-lombalah kebajikan ilallahi kepada Allah, marji'ukum tempat kembali kalian jami'an semua. fayunabbi'ukum Lalu Dia beritahu kalian bima dengan apa yang kuntum kalian adalah fihi takhtalifun di dalamnya kalian perselisihkan. Selanjutnya, karena sudah membaca pengertian dari Al-Maidah, selanjutnya kita akan membaca yaitu Asbabun Nuzul dari surah Al-Maidah ayat 48 yang akan dibacakan oleh Ajeng Hasna. Silakan. Asbabun Nuzul Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 48. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 48. Surah Al-Maidah termasuk golongan surah Madaniyah, yakni surat yang turun setelah hijrahnya Nabi. Menurut riwayat Imam Ahmad, surat ini turun saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunggu unta. Bagian paha unta tersebut hampir saja patah karena sangat beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surat Al-Maidah surah kelima ayat 48 ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah SAW atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya, Nabi SAW diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas pertanyaan ahli kitab tersebut. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Ajeng. Selanjutnya kita akan membaca tafsir Al-Misbah dari surah Al-Maidah ayat 48. Nah, di surah ini mengandung pesan-pesan yang mulia seperti Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan haki yaitu kebenaran, yakni haki dalam kandungannya, cara turunnya maupun yang mengantarnya turun yaitu Jibril alaihissalam. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam hal ini Al-Quran adalah muhaimin terhadap kitab-kitab terdahulu karena ia menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. Yang selanjutnya, yang ketiga, kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu dan menjadi tolok ukur kebenaran terhadapnya, serta menjadi saksi untuk keabsahannya. Dalam kedudukannya sebagai pemelihara, Al-Quran memelihara dan mengukuhkan prinsip ajaran ilahi yang bersifat universal atau kulli dan mengandung kemaslahatan abadi bagi umat manusia sepanjang masa. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hendaklah orang beriman memutuskan perkara berdasarkan kitab suci Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengannya. Maka dalam Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 3 dinyatakan bahwa agama Islam telah sempurna. Nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin sudah sempurna.
Dan Allah Subhanahu wa taala telah meridhai Islam sebagai jalan kehidupan semua manusia. Maka tidak ada lagi alasan untuk meninggalkan sebagian ajarannya untuk berpindah pada ajaran lain. Yang kelima, tiap-tiap umat memiliki aturan atau syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Allah Subhanahu wa taala juga mengkaruniakan jalan terang atau manhaj yang dilalui oleh manusia dalam menjalankan aturan beragama. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu serta membatalkan syariat sebelumnya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya umat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan umat Nabi Muhammad SAW akan dijadikan satu umat saja. Tetapi hal ini tidak dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan berbagai macam syariat untuk menguji siapakah di antara hambanya yang taat dan durhaka. Bagi yang taat akan memperoleh pahala, sedangkan siksa bagi seseorang yang durhaka. Sesungguhnya semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan diberitahukan apa yang telah diperselisihkan. Hal yang diperselisihkan ini adalah tentang kehidupan akhirat. Orang-orang kafir tidak percaya adanya akhirat. Karenanya, mereka akan diberitahu dan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka, yakni dimasukkan ke dalam api neraka. Sedangkan bagi orang mukmin yang beramal salih akan mendapatkan balasan surga. Nah, jadi setelah kita mengkaji, memahami, dan mengurai tentang surah Al-Maidah ayat 48, kini kita telah mengetahui kandungan dan isi dari surah tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.